nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Dan salam sejahtera. Teman-teman guru, hari ini saya akan menyampaikan kegiatan sesuai indikator yang dipilih pada perencanaan kegiatan pengelolaan kinerja kepala sekolah, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Baik teman-teman guru, yang pertama saya akan menyampaikan apa pengertian dari komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif, yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi teman-teman, di sini kata komunitas merupakan wadah. Komunitas belajar ini adalah wadah yang merupakan belajar dari pendidik dan kepala sekolah untuk berdiskusi bersama tentang pembelajaran yang menyangkut dengan peningkatan pembelajaran yang berdampak pada siswa. Adapun tujuan dari komunitas belajar yaitu komunitas belajar dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi ini adalah tujuan dari komunitas belajar. Jadi komunitas belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal untuk membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa yang kita harapkan. Ada 4 tujuan utama untuk membangun komunitas belajar. Yang pertama, mengedukasi. 2, memfasilitasi. 3, mendorong. 4, mengintegrasikan. Mengedukasi ini artinya mengumpulkan anggota komunitas untuk berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah praktek pembelajaran. Memfasilitasi merupakan interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Berarti belajar secara terus-menerus. Mendorong ini yang artinya meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Mengapa komunitas belajar sangat penting? Komunitas belajar sangat penting karena yang pertama, komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antara guru. Guru dapat belajar bersama, tidak belajar sendiri, dan bersepakat bahwa semua murid adalah tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab bersama. 3, ketimpangan kompetensi antar guru, khususnya guru, dapat diminimalisir sehingga murid memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama
siapapun pendidiknya. Yang keempat, semua guru memiliki kesempatan untuk belajar dan hasil belajar dalam komunitas dapat segera dipraktekkan di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan hasil belajar murid. Mengapa komunitas belajar sangat penting? Alasan dasarnya seperti yang kita sudah ketahui ini, makanya dalam komunitas belajar ini kita perlu kerjasama atau kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Dengan tujuan utamanya itu tadi, yaitu meningkatkan pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa. Apa manfaat komunitas belajar? Manfaat komunitas belajar melalui keterlibatan aktif dalam komunitas belajar, seorang guru dapat menciptakan dampak positif yang jauh lebih luas daripada yang dapat mereka lakukan secara individu. Dampak positif dimaksud yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi rekan sejawat. Jadi ini adalah manfaat komunitas belajar. Ada 3 jenis komunitas belajar, yaitu yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Yang ketiga, komunitas belajar daring yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar dalam sekolah adalah komunitas yang anggotanya terdiri dari guru dan kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama. Komunitas belajar antar sekolah adalah komunitas yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dalam satu gugus, dalam satu kabupaten kota yang sama, seperti PKG, Pusat Kegiatan Guru, yaitu dalam gugus PAUD, MGMP, KKG, komunitas guru penggerak, dan lain-lain. Komunitas belajar daring yang tersedia di platform Merdeka Mengajar adalah komunitas yang beranggotakan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang belajar bersama dalam sebuah platform daring tertentu seperti Facebook Group, WA Group, Telegram, dan lain-lain. Kita lebih fokuskan di sini adalah komunitas belajar dalam sekolah. Apa yang menjadi acuan dalam mengelola komunitas belajar? Ada 3 ide besar pengelolaan komunitas belajar, yakni yang pertama, fokus pada pembelajaran. Jadi teman-teman, fokus pada pembelajaran ini maksudnya dalam komunitas belajar di satuan atau di sekolah yang anggotanya terdiri dari kepala sekolah dan guru, di mana dalam sekolah itu akan berdiskusi bersama ataupun berbagi ilmu yang sangat penting dalam peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ini maksudnya dalam kegiatan komunitas belajar dalam satuan ini perlu adanya kerjasama antara guru dan kepala sekolah sehingga terjadilah tanggung jawab secara bersama, kolektif, dan juga merupakan dalam urusan untuk anak ini yang merupakan tanggung jawab bersama. Berorientasi pada data hasil belajar murid.
Jadi teman-teman sekalian, untuk peningkatan proses pembelajaran ini yang dengan sasarannya yaitu dalam peningkatan hasil belajar siswa yang kita harapkan di sekolah, sehingga dapat berdampak pada hasil belajar yang lebih ditingkatkan. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan kegiatan sesuai indikator yang pada hari ini, komunitas belajar merupakan wujud transformasi pembelajaran yang menyediakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk dapat tumbuh bersama dalam mengoptimalkan dalam hasil belajar murid. Melalui komunitas belajar terjadi kolaborasi atau kerjasama dan komitmen bersama antar guru yang berfokus pada pembelajaran dan berorientasi pada hasil belajar akan membentuk ekosistem dan budaya belajar secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Jadi teman-teman sekalian, untuk materi aktivasi kegiatan komunitas belajar sebagai indikator yang saya pilih dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah ini merupakan indikator yang sudah direncanakan untuk dapat saya sampaikan materinya kepada teman-teman pada siang hari ini. Atas dukungan dan perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih, dengan harapan juga untuk komunitas belajar ini pasti kita juga akan membentuk dalam komunitas belajar pada lembaga TK Bunga Bangsa ini. Jadi sekali lagi, atas dukungan dan perhatian teman-teman semua, saya sampaikan terima kasih.